Hao, sebagai orang Cina, pelajaran apa yang paling kamu benci di sekolah? Kita cinta dan kita suka bareng. Sedangkan Jember itu ngomongnya kebanyakan bahasa Jawa sama bahasa Madura. Jadi gitu kalau ya? Cindo di Jember itu tuh Ni hao. Ni Hao hao. hao. Oh, hao. Oh, ai ni. Oh, ini. Ai jeni. Saya baru aja lihat video yang bikin saya mikir dalam, guys. Anak-anak keturunan Tionghoa di Indonesia yang dulu dikenal malu atau segan pakai bahasa Indonesia, sekarang justru tampil pede banget. Bahkan bahasa Tionghoa mulai mereka tinggalin. Yuk, kita simak video ini. Hao, sebagai orang Cina, pelajaran apa yang paling kamu benci di sekolah? Mandarin. Oh, Mandarin. Oh, Oke, jadi Mandarin, teman-teman guys. sekarang ini saya berada di sebuah perkampungan Tionghoa, Oke. ada di sebuah pinggiran pantai. Jadi kalau kita ke sana, ke arah sana itu udah mendekati pantai. Ini Oke. masuk wilayah di Dusun Teluk Suak. Dusun Teluk Suak, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Kalimantan Ketemu dengan Barat. Amoy cantik. Namanya siapa, Moy? Nama saya Ani. Namanya Ani. Udah kelas berapa sekarang? Masih sekolah ya? Iya, kelas 12 SMK. masih Kelas sekolah. 12 SMK. Ini kan kebetulan sekarang lagi Imlek, Mei. Kita boleh kasih ucapan selamat Hari Raya Imlek buat teman-teman gimana? Boleh. Isinya saja Kak untuk warga Singkawang dan suku Tionghoa yang lainnya. Oke, makasih. Itu Oke, jadi makasih. artinya apa kalau boleh di Indonesia kan? Selamat Hari Raya Imlek. Iya, punya harapan apa nih untuk tahun yang sekarang ini? Semoga kedepannya lebih sukses aja. Terus kalau bentar lagi kan lulus Nah, sekolah, jadi cepat dapat kerjaan. Oke, Kita cinta dan kita suka bareng gratis. Iya. Kita cindo dan kita benci panas. Wah. Kita cindo dan kita suka AC. Kita cindo dan kita vampir. Kita cindo dan kita suka suka itu namanya Apa? kumon. Ah. Anak Cindo nih, guys. Kok bisa ya? Lancar banget bahasa Indonesia. Suka kumon kan? Enggak. Kamu Cindo? Cindo? Cindo mana? Cindo mana? Menurutmu jadi Cindo enak nggak? Ya gak enak lah. Oke, sebutin salah satu gak enaknya jadi Cindo, nanti tak kasih satu sweet. Karena terlahir dari keluarga kaya. Ai, Mana gak enaknya itu? kenapa nggak enak? Nggak pernah relate kan pas gede nanti disuruh nurusin bisnis orang tua apa lanjut kuliah ke luar negeri. Dengar Eki, ya lebih enak dilahirin kaya lah daripada dilahirin miskin. Ya lebih enak dari keluarga miskin lah, bisa ngerasain berjuang dan jadi sukses. Lah, Oh, omongan ngawur siapa itu? Oh, aku ngefans Indra Kents. mantap ya, sebut jadi Cindo. Kayak itu nggak enak. Kayak itu nggak enak, guys. Kayak. Cindo, setiap ketemu orang pasti nanya, Mah, itu manggilnya apa? Susu, sukme, pakme atau apa? Cindo, kalau pakai baju hitam putih, pas kongin atau sinca pasti langsung diliatin sini sama semua orang. Iya. I'm Cindo, udah ngomong Kyonghi 136 kali hari ini. Oke. I'm Cindo, setiap ngeliat orang mendekat bawa angpau suka pura-pura ngeliat karena awkward. I'm Cindo, hari ini terus-terusan dengar kongsi nih. I'm Cindo, Iya. selalu pakai semua yang baru sampai soft friends pun baru. Iya. Kamu orang Cina ya? Keren. Kok nggak bisa Mandarin? Ah, Tapi kamu keren sih, wajahmu Cina banget. Cina gawe ya? Cina KW itu apa? Mau kemana? ke kafe sana. Keren. Emang punya uang? Cindo komedo. Ya soalnya aku dari kecil sampai segede ini tinggalnya di Jember. Sedangkan Jember itu ngomongnya kebanyakan bahasa Jawa sama bahasa Madura. Oh, Jadi kalau gitu ya? Cindo di Jember itu tuh pada fasih bahasa Jawa sama bahasa Madura. Mungkin masnya tuh keseringan lihat Cindo di pik yang ngomongnya tuh lo gue. Kalau aku ya jelas gak bisa mas disuruh ngomong lo gue, pasti medok. Kalau Pasti di sini medok. tuh ngomongnya tuh kon, aku. Kon itu artinya kamu gitu. Gua Cindo Medan, kalau ngomong pasti pakai bahasa Hokkien campur bahasa Indonesia. Oh, bisa ya? Wah, terlambat ya. Di acara Caktia main kau tiang bawah. Iya. Aneh macet lo ya Medan. Gara-gara gali lubang tutup lubang dari kucane hone boho-boho ya.
Buat hama kok aneh lepek sih, lu kuami ikha kuapin aneh tipis ki gara-gara aneh lepek. Laki salon hing laco hama biar bo lepek. Palina, lu kan bisa ngomong jongkok toh? Hah? Orang Cindo guys, ngomongnya kok bisa Jawa ya? Pasti kenal ai kan iso ngomong jongkok. Mau sama kalian be anakku tapi gak iso Mandarin. Oh iya, iya. Ini kan ada dulurnya ai dari Tiongkok datang. Lu sih ngomong beda ya? Isa toh? Oke. Ni hao. Ni hao. Hao hao. Oh ini? Oh ini. Ai Jenny. Kita Cindo, pastinya nggak lancar bahasa Mandarin. Oh iya. Kita Cindo, sering dikira pelit, padahal cuma hemat. Pelit. Kita Cindo, sering dikira nggak ada yang muslim. Kita Cindo, sering dikira anak orang kaya. Oh, anak orang kaya ya. Kita Cindo, sering dikira suka makan babi, padahal sukanya makan roti. Kita Cindo, sering dikira punya toko. Kita Cindo, pastinya kita cinta Indonesia. Sering dianggap ya. Orang Beijing, asli orang Beijing. Saya bukan keturunan Tionghoa di Indonesia. Makanya saya dilahirkan di kota Beijing, dibesarkan di kota Beijing, saya belajar di sini, dan sekarang ini saya juga bekerja di sini. Beijing adalah ibu kota Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok. Nining itu nama Indonesia saya. Nama asli saya Nining. Bagi setiap orang yang baru mulai belajar bahasa asing ya, pasti yang pertama mereka mau dikasih satu nama dalam bahasa asing itu ya. Pada permulaan seorang guru kasih nama Indonesia pada saya waktu itu adalah Marianti. Jangan ketawa ya. Setiap kali ya ada teman dari Indonesia nanya apa nama Indonesianya, jawab saya adalah Marianti. Tetapi selalu ketawa. Saya tanya kenapa ketawa ya, mereka selalu jawabnya adalah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nama yang baik. Nice. Marianti itu susah diingat, susah dipanggil oleh teman Indonesia. Saya nggak tahu kenapa. Ada yang panggil saya Ariani, ada yang bilang panggilnya Mariani. Selalu salah. Jadi saya pikir apakah saya bisa ganti satu nama yang lain ya. Kebetulan itu ada seorang guru lain, dia kasih nama Nining kepada saya. Saya rasa itu mirip dengan nama asli saya Nining ya. Jadi saya pilih ini. Nining. Tahun pertama saya tinggal di sini, tinggal di dormitory sama orang Indonesia. Terus setiap hari ngomong aja bahasa Indonesia ke teman-temannya. Terus tiba-tiba bisa. Enak banget guys. Susah nggak sih bahasa Indonesia? Nggak susah sih. Nggak susah. Very simple. Wah, menurut orang luar bahasa Indonesia simple guys. Ternyata kita harus buat belajar bahasa luar juga. Hai guys, aku ada teman dari luar nih. Kami setebak nggak ya dari mana? 可以介绍自己吗？可以，可以。大家好，我叫杨慧池，我在总统大学印尼学习。Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Dương Quý Chi và mình đang học tại trường đại học President University. Hello everyone, my name is Scarlett. My English name is Scarlett and currently I'm studying in President University. Banyak ya. Klok, keren banget bisa 4 bahasa guys. Coba tebak asalnya dari mana? Kayak aku kasih kesempatan 1, 2, 3 tebak ya guys. Kayak asalnya dari Vietnam. Oh dari Vietnam. Mukanya kayak seperti Cindo. 法律，印尼的吗？国际法律。国际法律，wow, hukum guys. Dan ambilnya di Indonesia, keren banget. Tapi international law ya. 谢谢你，谢谢，拜拜。 Beberapa dekad lalu anak-anak Cindo seringkali disosiasikan dengan bahasa Tionghoa sebagai identitas utama. Bahkan banyak dari mereka yang merasa kurang percaya diri kalau ngomong bahasa Indonesia. Tapi sekarang justru kebalikannya ya. Bahasa Indonesia udah jadi alat ekspresi utama buat generasi muda mereka. Mereka ngomong santai, lancar, dan bahkan ikut budaya lokal tanpa rasa canggung. Fenomena ini bukan sekadar perubahan bahasa, tapi perubahan cara mereka memandang diri dan tempat mereka
hidup. Salah satu alasan kenapa bahasa Indonesia makin jadi pilihan adalah karena itu bikin mereka lebih gampang diterima. Ngomong pakai bahasa Tionghoa kadang malah bikin jarak dengan teman-teman di sekolah atau lingkungan sosial. Apalagi dengan perkembangan media sosial, game online dan komunitas digital yang pakai bahasa Indonesia secara luas, anak-anak Cindo pun akhirnya merasa ngomong Indonesia tuh bikin saya lebih nyambung, dan dari situ mereka jadi makin pede buat tampil bikin konten, bahkan ngelawak pakai bahasa Indonesia. Yang bikin lebih menarik ini guys, bukan sekadar tentang bahasa, tapi tentang rasa memiliki. Anak-anak Cindo sekarang udah agak melihat diri sebagai minoritas yang terpisah. Mereka merasa Indonesia itu rumah dan bahasa Indonesia itu bagian dari identitas mereka. Banyak yang aktif di kegiatan sosial, budaya, bahkan nasionalisme. Mereka anggap diri sebagai warga Indonesia sejati, bukan cuma pendatang yang numpang hidup. Dan menurut saya ini perkembangan yang luar biasa positif buat masa depan bangsa. Jadi perubahan yang terjadi di generasi muda Cindo ini bukan hal kecil, dari cara mereka berbahasa, bergaul, sampai menunjukkan rasa cinta terhadap negeri. Semua bergerak di arah yang makin menyatu, dan ini jadi bukti ya kalau Indonesia memang punya daya tarik luar biasa. Bahasanya, budayanya, dan semangat persatuannya. Oke guys, jika ada pendapat dan info ingin berbagi di sini, nah silakan saja tulis di ruangan komentar ya. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.